Alhamdulillah hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 saya berkesempatan untuk meninjau Jakarta International Stadium atau JIS yang terletak di daerah Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion ini sangat modern, akan mampu menampung kurang lebih 82.000 penonton yang menjadikan stadion terbesar di Indonesia. Dan insya Allah stadion ini bulan Maret 2022 akan selesai pengerjaannya. Saya berkunjung beserta rombongan untuk melihat kesiapan daripada Stadion Jakarta International Stadium ini yang sangat luar biasa dengan berbagai filosofinya dan juga dengan fitur-fitur yang modern sekali. Mari kita saksikan bersama. Ini itu sebenarnya menghadap ke arah kiblat. Masya Allah. Jadi nanti kalau penonton biasanya kan di masa-masa pertandingan bola, itu kan sore menjelang malam. Iya. Nah, jadi buat tempat sholat bisa kiblat ya? Tempat sholat. Arahnya ke kiblat kemana? Ini udah ke barat Pak ini Pak. Oh, arah kiblat ya? Wah, ini luar biasa ya. Jadi ini garis-garis yang ada di sini, ini sudah mengarah ke arah kiblat. Jadi ini khusus dari Pak Anies yang memberikan usulan. Jadi kita kalau biasa kan kalau bola tuh sore gitu kan, orang mau sholat nggak perlu nyari kiblat lagi. Ini luar biasa nih. Jadi udah ngarah ke ini ya? Ini udah langsung ngarah ke kiblat ya, Masya Allah. Biar kalau di antara waktu pertandingan ada sholat, bisa langsung. Iya. Kita siapkan ada 99 titik wudhu Pak memang di sekeliling sini. 99, kayak Asmaul Husna tuh. Aduh, luar biasa itu. Ini tempat bakal jadi tempat wudhu ini. Ada 99 ya? 99 titik keran air. Jadi di luar ada tempat wudhu dibikin. Tempat wudhu di sini dan ini udah ada mengarah ke arah kiblat. Jadi orang walaupun maghrib ya di sini menjelang maghrib dia sholat nggak akan menjadi masalah. Tempat wudhunya udah tersedia ada 99 titik kayak seperti ini. Jadi memang bukan hanya sarana fisik olahraga tapi juga spiritual juga diperhatikan. Begini. Luar biasa. Biasanya yang jadi handicap itu kan kalau ke atas itu tangga. Betul. Ini jadi pakai eskalator atau pakai lift ya? Kita pakai lift Pak. Kita ada kurang lebih 23 lift. 23 lift. Masya Allah. 23 lift. Iya. Jadi ya kondisi normal itu nanti ada lift, kondisi emergency nanti ada tangga Pak. Tangga ya? Memang kalau ada mati listrik atau kondisi. Nah ini untuk apa di sini nih? Ini nanti untuk sirkulasi penonton Pak. Jadi penonton ini gate utama timur. Ya. Jadi di sana juga ada lift. Nanti untuk naik ke lantai atas. Ya. Jadi ketika penonton dari sisi timur masuk dari ramp, terus jalan masuk ke concourse, masuk ke gate utama di situ. Oh itu lift yang langsung ke atas ya? Betul. Nah ini nanti menjadi pusat sirkulasinya dia. Ketika di tiket dia gate apa, nomor kursi berapa, ini nanti masing-masing bisa masuk ke formitory ini Pak. Ini kita nyebutnya pintu ini formitory. Pintu-pintunya ada di sini. Ini untuk tier 1. Jadi JIS ini satu-satunya stadion yang punya 3 tier, 3 tingkat. Wih. Keren. Corporate box yang kaca itu Pak di lantai 5. Atas ya? Corporate box ya. Ini Pak, corporate box. Oh, iya. Jadi dia ada balkonnya khusus. Ada balkonnya juga khusus nih. Ada berapa biji ya? Kurang lebih atas bawah itu ada 26 Pak. 26 kayak gini ya? 26. Ini yang besar. Ini yang besar. Yang kecil ada yang di pinggir-pinggir. Ini udah hampir bulan Maret, insya Allah stadionnya jadi. Kita ada di Corporate Lounge nih. Jadi khusus kalau di Corporate Lounge itu stadion ini punya ada 26. Jadi orang tuh di dalam sambil makan, nonton TV, lihat sini khusus. Nah, ini kapasitas buat 44 orang yang gede. Ada yang kecil di sebelah sana. Jadi sambil nonton lihat sini orang main bola, waduh, keren. Yuk.
Kita sekarang berada di dalam JIS. Dan ini luar biasa, bagus banget ya. Ini yang atas ini yang bisa dibuka tutup. Rumputnya juga 95% natural, 5% sintetis. Dan itu ada tempat-tempat, apa ada istilah jelasin nih Pak Akmal? Jadi di sini ada tempat-tempat yang namanya corporate box. Khusus ini nanti bisa untuk VIP. Iya. Dan ketika ada korporasi yang menyewa untuk eksklusif menonton event di JIS, bisa ya? di sana. Jadi di situ juga sambil makan apa-apa gitu ya. Waduh, luar biasa banget ya. Jadi ada proteksi kacanya nanti supaya tetap bisa melihat sambil ngemil atau apa, diskusi atau apa, tetap bisa melihat ke sambil nonton bola gitu kan. Betul. Waduh. Saya mau cobain musola VIP di JIS. Sebelum orang lain cobain, kita cobain. Nih, keren top. Musola itu. Woi, keren. Ya, kita asar dulu sini. Kan ini nanti panjangnya doang ada di sana dan di sana. Di 2 lantai, lantai 5 dan 6. Selamat datang di proyek Jakarta International Stadium. Di sini kami akan menjelaskan terkait gambaran umum proyek Jakarta International Stadium. Itu berada di Papanggo, Jakarta Utara. Di sini kurang lebih luasan area kawasan JIS ini di 23 hektar. Itu terbagi menjadi 2 area. Yang pertama adalah kawasan stadion utamanya, itu yang sekarang kita sedang kunjungi sekarang, dan yang kedua ada di Taman BMW, Pak. Taman BMW. Taman BMW posisinya di seberang dari stadion ini. Di sini kurang lebih JIS ini bisa menampung 82.000 penonton karena memang dari standar Piala Dunia itu untuk mengadakan seremoni pembuka Piala Dunia itu harus memiliki stadion dengan kapasitas 80.000. Jadi di Indonesia sampai sekarang masih belum ada yang memiliki kapasitas 80.000, sehingga JIS kita desain untuk bisa mengakomodir hal itu. Jadi ketika nanti Indonesia berkesempatan untuk menyelenggarakan Piala Dunia, laga pembuka dan final bisa diselenggarakan di JIS. Dan yang fitur-fitur yang lain banyak sekali memang di JIS ini yang menjadi pionir juga di Indonesia. Itu salah satunya adalah atap buka tutup, Pak. Jadi di JIS ini dia stadion FIFA, stadion standar FIFA itu dia tidak memiliki lintasan atletik di sekeliling lapangannya. Jadi kalau stadion di Indonesia pada umumnya itu adalah stadion yang standarnya Olimpiade. Kalau stadion standar Olimpiade itu memang ada lintasan atletik di sekeliling lapangan. Nah, JIS ini terbaru kita mengacu ke FIFA sehingga tidak ada track di dalam, sehingga dia posisi penonton itu dengan lapangan sangat dekat, kurang lebih di sekitar 5-10 meteran. Itu penonton bisa melihat pemain, merasakan nafas pemain, pokoknya suasananya benar-benar dekat dengan pemain. Dan juga atap buka tutup itu fungsinya juga selain sebagai stadion bola, JIS itu bisa mengadakan event-event lain, Pak. Terutama event-event yang indoor. Karena begitu atap ditutup, maka walaupun hujan, itu tetap bisa berlangsung event yang ada di dalam stadion. Nah, selain itu kita memiliki juga corporate box. Jadi JIS ini didesain, dia memiliki beberapa corporate box yang fungsinya itu sebagai perusahaan nanti kalau di JIS itu ada event, itu bisa menyewa satu ruangan itu. Tapi kita menyiapkan banyak ruangan, Pak. Itu dengan dia ada ruangan khusus tempat duduknya dan juga ada tribun khusus. Gitu. Jadi ada ruangan khusus di dalam stadionnya yang dia nanti ada kaca. Jadi kalau kita semisal ada pertandingan bisa sambil makan atau berdiskusi di sana. Kalau pengen nanti keluar melihat suasana yang rame di tribun, itu kita menyiapkan sendiri khusus, Pak, kursi corporate box itu kita sediakan di posisi posisi barat dan
timur. Kita ada di 2 lantai, lantai 5 dan lantai 6. Jadi nanti kalau ada perusahaan yang ingin menyewa, bisa posisinya bisa di sana. Kita ada yang kapasitasnya 24 gitu. Ada yang kapasitasnya 40. Jadi memang sebagian kita tidak membuat satu tipe. Jadi nanti tergantung dari sisi operasional, Pak, akan seperti apa pembagiannya. Tapi dari perencanaan sekarang kita membedakan ada 2 tipe itu, Pak, yang besar dan yang kecil. Selain itu juga kita ada fasilitas Skyview Deck yang dia ketinggiannya 72 meter di atas. Nah, ini sebagai pengganti gitu. Substitut kalau untuk lapangan biasanya kan utamanya dia ada lintasan atletiknya. Nah, kita coba challenge lagi dalam perencanaan. Di mana tuh kalau situ view deck itu? Di atas ini, Pak. Di sini nih. Nah, ini, Pak. Jalan kursornya di sini, Pak. Sini, nah, ya? Jadi akses ke atasnya pun kita memakai lift, Pak. Jadi memang ketinggian 72 meter, kalau tangga memang ya tidak memungkinkan. Jadi yang atap buka tutupnya ini seluas lapangan bolanya. Gitu. Dan juga nanti di sini memang ini nanti posisinya itu bening, Pak. Atap buka tutupnya nanti juga finish atapnya itu pakai membran. Jadi supaya sinar matahari itu tetap masuk ke dalam. Karena JIS juga stadion yang pertama kali menggunakan sistem rumput hybrid. Oh, hybrid ya? Hybrid. Jadi hybrid itu pertama kali di Indonesia itu dipakai di JIS. Itu hybrid itu merupakan sistem, Pak, sebenarnya. Jadi ada sintetis dan ada natural. Nah, di JIS ini memakai 5% sintetis, 95%-nya natural untuk rumputnya. Jadi kita tetap membutuhkan cahaya matahari masuk ke dalam untuk dia rumput berfotosintesis dan bertumbuh. Naturalnya 95%. Jadi pemain pun ketika bermain di JIS akan merasakan rasa yang sama dengan rumput natural. Hanya kelebihannya adalah durability-nya dia lebih bagus daripada rumput yang full natural, Pak. Jadi dia itu kita gelar kayak karpet gitu, kayak lapangan futsal, kita gelar. Tapi dia itu rumput natural, perawatannya lebih gampang. Jadi ketika ada botak di situ, langsung kita cacah, Pak. Kita angkat, langsung kita ceplokin dari nursery gitu, ukuran yang sama, kita tempel, dia bisa langsung menyatu dengan yang lain. Drainage dari awal, JIS itu memang lahannya di sini kurang bagus, Pak, secara tanah. Jadi kita buat rabat beton dulu semua, Pak. Oh, ke beton semua dulu. Itu kita cor. Jadi mulai dari drainase sampai tanahnya pun kita desain memang. Jadi memang drainasenya ini kita siapkan khusus, di bawahnya itu berlapis-lapis, ada pipa HDPE, pompa submersible yang mendorong air keluar. Itu sistem itu memang disiapkan dari nol karena kita membangunnya benar-benar di atas beton, Pak, dulu, Pak. Nah, selain itu juga kita punya lapangan latih, 2 lapangan latih ini yang saat ini sudah komersil, Pak. Lapangan latih itu. Spek untuk rumput di lapangan latih pun sama dengan lapangan utama. Kita pakai rumput hybrid juga. Terus ada locker khusus untuk lapangan latih, termasuk dari perlengkapan pemain. Jadi untuk mandi dan juga locker room itu ada, Pak, di lapangan latih kita sediakan. Jadi istilahnya itu gambaran kecilnya stadion yang ada di dalam stadion itu kita taruh di lapangan latih itu yang sekarang sudah komersil. Lanjut lagi untuk JIS ini, itu kita punya concourse, Pak. Concourse itu baru pertama juga di Indonesia karena lahan kita 23 hektar itu terbatas, sangat terbatas kalau untuk stadion sebesar ini. Itu kita menggunakan concourse. Nah, concourse ini adalah pusat sirkulasinya para penonton nantinya. Jadi kalau Bapak lihat tadi, begitu berkunjung ke sini, itu ada kayak plat beton yang ada di luar stadion, di luar area stadion. Nah, itu nanti menjadi pusat sirkulasinya penonton, Pak. Jadi JIS ini itu nanti akan dihubungkan oleh 2 ram. Satu ram timur yang sekarang sedang dikerjakan, dan yang satu ram barat sudah selesai dikerjakan. Itu menjadi pusat utama keluar masuknya penonton nantinya. Jadi penonton tidak. Kalau di situ gambar di sebelah mana? Ini ram barat, Pak. Ini ram barat di sini. Nah, ini Taman BMW yang di sini. Iya. Ini dari sini ram timur. Jadi penonton nanti sirkulasinya itu tidak di lantai dasar, tapi dia langsung naik, Pak.
Dari RAM ini langsung naik ke concourse. Tempat ini. parkir mereka di mana mobil? Ini concourse. Parkir kita ada 2, yang satu di bawah stadion, kurang lebih 700 mobil. Yang kedua ada di luar Pak, di sini, di sebelahnya. Yang sekarang di depan kantor kita ini nanti yang parkir outdoor. Kurang lebih kita itu hanya sekitar 1.300 untuk daya Tapi kalau tampung, dia kereta di parkir. sebelah mana stasiun? Rencana kereta itu ada di sini Pak. Rencana kereta ada di sini. Oh gitu ya. Kita memanfaatkan jalur existing kota Tanjung Priok Oke oke. di sini. Nah, Tapi dari situ ke stasiun tuh ke stadium ada ramnya ya langsung. ada ya? RAM ini Pak. Oke. Jadi Taman BMW. Iya iya iya, oke. Nah, di Taman BMW ini sebenarnya adalah menjadi area plaza terbuka yang konsepnya juga akan menjadi transit oriented development, Pak. Sekarang yang sudah existing itu adalah Transjakarta, rute Harmoni, JIS. Itu sudah beroperasi sekarang. Jadi kalau bapak-bapak dari Harmoni, sekarang kalau ke JIS langsung bisa pakai busway itu turun terakhir di JIS. Di halte yang ada di Taman BMW. Itu sudah berjalan sekarang. Nah, rencananya memang ke depan ini menjadi area pertemuan berbagai moda transportasi umum, busway, LRT, KCI, komuter Indonesia nanti akan terpusat di sini. Gitu. Jadi penonton begitu turun di Taman BMW ini, nah ini nih posisinya Pak. Ketika turun di Taman BMW ini, di sini posisinya, Ya. besar ini akan langsung menuju ke RAM Pak. Oh. RAM dan masuk ke concourse. Nah, pintu-pintu utama itu ada di concourse dia. Iya iya iya. Sekeliling ini menjadi sirkulasi penonton utama. Jadi tuh orang kalau naik kendaraan umum atau dari ke Taman BMW dulu ya Taman semuanya. BMW untuk pusat drop off Pak. Apa kaitan dengan trans Jakarta Jakarta. atau kereta di situ semua ya? Di situ semua nanti pusatnya. Itu sekarang kondisi sekarang di situ gimana? Udah ini ya? Udah. Posisi sekarang sudah jadi. Sudah jadi termasuk dari haltenya juga sudah jadi, hanya memang karena masih masa konstruksi jadi masih kita tutup pagar proyek Pak secara keseluruhan. Tapi overall untuk semua item pekerjaan sudah terrealisasi untuk di Taman BMW. Makanya sekarang mulai banyak, ini memang masih belum lama sih kita menyelesaikan secara overall. Makanya sekarang sudah mulai banyak yang berfoto di sini Pak, di ujung RAM ini Udah boleh masuk ke situ orang? karena dia center. Dia tetap berizin dengan kita. Tapi sekarang ini menjadi salah satu spot foto untuk tamu yang berkunjung ke JIS. Oke. Karena dia posisinya center Pak. Jadi JIS ini bisa kelihatan penuh. Dan juga kita itu adalah stadion pertama di Indonesia yang punya sertifikat Green Building, Pak. Jadi Green Building dengan penilaian platinum. Makanya kalau kita lihat sekarang di fasad kita di kulitnya JIS itu kan ada bolong-bolong. Nah itu selain kita mainkan untuk ornamen loreng macan, sebenarnya bolong-bolongnya fasad ini itu mengadopsi loreng macan Pak. Dia bentuknya kayak loreng-loreng macan. Tapi bolong-bolongnya ini selain untuk menampilkan loreng macannya itu sebagai sirkulasi di dalam stadion Pak. Gitu. Jadi supaya nggak panas awal ya? Iya. Jadi itu nanti sebagai keluar masuknya udara itu salah satu poin yang menjadikan JIS itu bisa mendapatkan Green Building Platinum. Jadi mulai dari penggunaan energi itu ada penilaiannya, pengolahan limbah itu ada poinnya juga. Nah dari situ kita coba mix dan matchkan kriteria dengan desain kita. Itu salah satunya. Jadi kenapa fasad itu kok bolong-bolong itu salah satunya sebenarnya supaya angin bisa keluar masuk ke dalam stadion. Sudah ramah lingkungan, kita juga ada solar panel Pak di atas untuk support beberapa equipment dan juga pengolahan airnya pun kita memakai zero runoff. Jadi tidak kita buang langsung ke saluran kota di sekeliling JIS, walaupun memang resapan kita lumayan dangkal Pak karena di utara. Jadi konsepnya kita area luasan yang ditangkap oleh JIS ini, hujan yang ditangkap oleh JIS ini itu dialirkan dulu ke namanya rainwater treatment Pak. Jadi dari rainwater treatment itu ketika penuh kita nanti ada kolam-kolam tampungan yang kita expose. Itu juga nanti menjadi
sebenarnya juga menjadi daya tarik untuk dikunjungi sehari-hari. Jadi kolam itu fungsinya selain menampung air hujan, itu nanti airnya kita gunakan ulang untuk keperluan landscape yang ada di JIS, mulai penyiraman taman, itu Pak, kebersihan landscape ya, untuk kebersihan jalannya itu nanti menggunakan air itu semua. Jadi air bersih yang kita kelola supaya seminimal mungkin kita membuang air itu ke saluran-saluran kota. Pertanyaan saya sekarang, udah berapa persen nih Pak pembangunan ini? Progresnya? Kita kurang lebih sekarang itu ada di 91%. 90, berarti tinggal 9% lagi ya? Nah, rampungnya kapan tuh rampung? Kalau mulai dikerjakan kita di September 2019, awal September 2019, rencana selesai nanti Pak di Maret. Maret 2022 selesai? Ruangan-ruangan utama supporting pertandingan dan juga lapangan itu sudah tergelar semua Pak. Udah ya? Iya, dia sudah tergelar di proyek, jadi memang tinggal sedikit lagi sih. Stadion ini itu secara bentuk luarnya itu lokal Pak sebenarnya. Ini itu mengadopsi topi Betawi sih, si JIS ini, topi Betawi. Kalau Bapak nanti lihat di googling gitu Pak. Nah, JIS itu plek ketiplek sama seperti topi Betawi bentuknya. Filosofisnya dari topi Betawi itu termasuk si Skyview yang ada di ketinggian 72 meter tadi itu mengadopsi jadi topi Betawi itu agak oval gitu Pak, memang bentuknya nggak kotak gini, dia agak oval, ada mahkotanya sedikit di atas. Nah itu yang kita fungsikan jadi Skyview. Itu nanti kayak kronnya topi itu ada di Skyview itu salah satu nilai-nilai yang didesainkan di JIS. Jadi memang secara arsitek itu tetap lokal Pak semua.